Salam sehat dan salam sehat. Apa kabar? Saya Edin Lau ingin menyambut Anda. Selamat datang di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Ayo, kita hidup sehat mulai dari saat ini juga. Supaya kita bersama keluarga kita bisa menikmati hidup ini. Hari ini selain edukasi kesehatan, ada juga inspirasi hidup dari narasumber kita yang sedang menghadapi penyakit yang mematikan dan berbahaya. Mungkin Anda juga seperti begitu. Mari datang ke sini berbagi cerita supaya kami akan memberikan solusi yang paling tepat untuk Anda. Mari kita lihat sedikit cuplikan kehidupan dari Pak Iip Syafruddin. Ini dia pemirsa. Iip Syafruddin, serangan stroke yang menimpanya pada tahun 2020 lalu telah membuat kehidupannya berubah 180 derajat. Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, serangan stroke ini terjadi akibat ada penyumbatan di pembuluh darah otak Iip. Sebelum terserang stroke, Iip memang memiliki riwayat hipertensi. Namun obatnya tidak diminum secara rutin karena sering kelupaan. Alhasil, tekanan darahnya jadi tak stabil dan melonjak tinggi. Dan ketika serangan stroke terjadi, tekanan darah sistolik Iip mencapai angka 200. Selain itu, Iip mengaku dulu pola makannya tidak diatur dengan baik. Ia sangat menyukai gorengan dan jenis makanan yang berlemak dan bersantan. Walaupun begitu, Iip tak mau menyerah. Ia tetap optimis bisa pulih dari stroke. Dirinya pun bertekad untuk bisa hidup lebih sehat. Halo Bang Faidon, apa kabar? Dahsyat. Halo Pak Iip dan pemirsa, saya doakan Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati Anda selalu. Yes. Dan yang paling cantik di sini Mbak Preti, apa kabar? Baik dong, sehat. Bagaimana Mas Edwin? Sehat Mbak. Pemirsa di rumah jangan lupa untuk selalu melakukan pemeriksaan tensi, dan di sini saya dan Bang Faidon akan membagikan tips cara tepat hidup sehat. Pak Iip, saya turut prihatin dengan kondisi Pak Iip karena tadinya Pak Iip kan bisa melakukan segalanya ya. Lalu terkena hipertensi yang mungkin diabaikan, sehingga sekarang Bapak sudah terkena stroke. Tapi tolong ceritakan waktu yang paling tertinggi itu sampai terjadi stroke-nya, Pak. Saya kan seorang ojol, ya, driver. Jadi saya dapat order beberapa kali sampai pulang sampai malam gitu ya. Badan saya merasa sangat berat setelah sholat Isya. Kemudian sebagian tubuh saya merasa tidak bisa digerakkan. Nah, pada saat itulah tensi darah saya sangat tinggi. Waktu itu berapa, Pak? Sekitar 200. 200 tensinya. Iya. Selain dampak di tubuh, dampak apa lagi yang paling besar, Pak? Ya, yang paling besar adalah saya tidak bisa melakukan apa-apa. Saya tidak bisa mencari nafkah buat keluarga. Saya lebih menyulitkan istri yang selalu merawat saya. Waktu itu saya nggak bisa buang air besar, harus ditolong oleh istri. Mandi dan lain sebagainya itu juga tidak bisa. Kita sama-sama lihat ya pemirsa, jadi memang setiap sebelum melakukan syuting kita nih melakukan pemeriksaan ya terhadap narasumber yang hadir. Kita lihat sama-sama tensinya Pak Iip. Waduh, ini sih bukan tinggi lagi. Ini tensinya 190/112, ini nggak main-main. Seseorang dikatakan hipertensi kalau misalkan ya tensinya ini udah lebih dari 140/90. Nah, kalau udah setinggi ini bukan hipertensi lagi, tapi hipertensi kegawat daruratan. Udah 190/112, ini berarti selangkah lagi menuju ke komplikasi. Ini kalau dibawa ke rumah sakit nih biasanya dirawat nih. Tensi segini tuh tadi pagi Pak Iip minum obat? Iya. Minum obat. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Pak Iip sudah berapa lama gak kontrol ke dokter? Sudah hampir 2 bulan. Nah, inilah alasan pemirsa kenapa kita ini harus melakukan pemeriksaan secara rutin. Karena kondisi kita hari ini, minggu depan, dan bulan depan ini berbeda-beda. Padahal dengan tensi seperti begini ya, mungkin dosis obatnya perlu ditambah. Mungkin juga frekuensinya pemberiannya harus ditambah juga. Mungkin juga perlu diganti obatnya. Itu mengapa saran saya untuk pemirsa di rumah ya yang mengalami hipertensi itu wajib kontrol ke dokter secara rutin. Tapi ternyata gak cuma hipertensi aja pemirsa. Pas waktu tadi kita cek kolesterolnya, kolesterol juga tinggi. Di atas 200, di angka 203. Hati-hati loh Pak, bisa terjadi stroke berulang. Saya mau ngasih lihat gambarnya pemirsa. Faktor pemicu stroke itu sebetulnya ada yang bisa dikontrol, ada yang tidak bisa dikontrol. Yang tidak bisa dikontrol ya jenis kelamin ya. Anda tidak bisa menghindari, namanya umur makin tua risiko risiko stroke makin besar. Kemudian faktor genetik ada pada orang-orang tertentu, memang pembuluh darahnya lebih rapuh. Terus riwayat keluarga yang punya riwayat hipertensi tentu bisa muncul jika Anda punya orang tua hipertensi. Nah, itu tidak bisa dikontrol faktor genetik.
Tapi yang bisa dikontrol seperti stres, diabetes, hipertensi, kegemukan, kolesterol tinggi, dan merokok ini bisa dikontrol. Nah, coba kita tanya, Pak Iip merokok nggak? Enggak, tapi dulu merokok. Nah, dulu merokoknya sedikit atau banyak? Ya kira-kira 1 bungkus bisa 1 atau 2 hari. Pak Iip mau kena stroke yang kedua atau mau solusi? Saya mau solusi. Nggak mau yang stroke yang kedua? Kan Nggak. enak Pak, stroke kedua Bapak kan cuma tidur aja. Sembarangan nih Bang Paidon. Nggak enak, Bang. Enggak, Bang. Nggak enak. Nggak Lah, Bang. sebab yang dia pilih kegiatannya membuat dia pengen stroke. Jadi Bapak itu selama ini memilih semua itu nggak mau kontrol ke dokter, minum obat juga sembarang mungkin, masih makan goreng, masih merokok. Udah nggak merokok ya. Iya. Tapi banyak aktivitas itu adalah yang membuat Bapak itu kayaknya pengen stroke yang kedua. Makanya saya tanya nih, mau stroke yang kedua atau mau sembuh? Sembuh. Mau solusinya mau biasa atau mau banget? Mau banget. Oke, kalau memang mau banget nanti kita bagi solusinya. Pak Iip sudah bilang saya mau sehat, betul ya? Betul. Tetap di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana? Sejauh ini, bagaimana perasaan Anda? Di sini ada Bapak Iip membuka hidupnya. Dia terkena stroke dan ingat stroke ini tidak hanya di umur 30, 40, tidak pemirsa. Umur 20-an saja saya sudah pernah bertemu dengan pasien yang terkena stroke dan hati-hati ini bisa berulang. Mari kita lihat sedikit riwayat kesehatan dari Bapak Iip. Di sini tekanan darahnya sistolik mencapai 200. Ya, 200 ini tinggi sekali ya. Terserang stroke, sumbatan pembuluh darah di otak. Pergerakannya bagaimana Pak? Tangan kiri bagaimana? Bisa angkat Pak? Kaki kiri? Bisa berdiri Pak? Mohon. Coba Bapak. Susah untuk berdiri Pak. Kalau berjalan mungkin berjalan ke Bang Faidon. Nah, kendalanya di mana Pak waktu di berjalan? Sebelah kiri berat. Tungkai kiri agak berat. Oke. Ya. Di sini anggota tubuh bagian kirinya mengalami kelumpuhan. Pak Iip, kira-kira Pak Iip bisa kasih ke pemirsa nggak bayangan kalau orang yang terkena stroke itu kehidupan sehari-harinya seperti apa Pak? Nggak enaknya gimana Pak? Sangat menderita. Baik buat diri saya sendiri dan juga untuk keluarga. Saya tidak bisa melakukan kegiatan dan aktivitas seperti biasanya. Saya tidak bisa melakukan kegiatan untuk mencari nafkah. Sangat merasa menyesal kalau penyakit ini membuat saya mengurangi tanggung jawab saya kepada keluarga. Pak bener mau berubah Pak? Iya Bang, saya mau berubah. Nah, pertama adalah nanti Bapak pulang dari sini, segera atur jadwal dengan dokternya. Harus. Harus. Kalau dokter nanti mengubah obatnya, ikutin dan jangan pernah memodifikasi obat sampai dokternya yang nanti ngatur lagi. Satu saat tensi Bapak turun, bagus di angka 120/80 misalnya, mau ngilangin obat, mengurangi obat, tanya dokternya. Kedua, kebiasaan-kebiasaan yang baik diteruskan, yang tidak baik stop. Yang baik diteruskan apa? Bapak sudah berhenti merokok. Bagus. Bapak sudah berolahraga. Bagus. Bapak sudah tidak begadang. Bagus. Yang kurang baik apa? Masih makan yang digoreng. Stop. Kalau bisa ditumis aja. Kemudian makan buah 1 hari 3 kali. Jadi buah itu jadi makanan pokok. Karbohidratnya ditukar, nasinya nasi merah, ubi, jagung, singkong sebagai sumber makanan karbohidrat utama. Setelah ini, semua diupayakan, kita bisa menggunakan satu tindakan tambahan, yaitu menggunakan namanya teknologi laser. Ini adalah teknologi yang perangkatnya seperti jam tangan, dipakai di pergelangan tangan, Bapak tinggal pencet saja. Teknologi ini nanti akan mengeluarkan sinar laser. Nah, sinar laser ini, apa yang diperbuat sama dia, saya mau ngasih lihat gambarnya, dia merangsang pembuluh darah itu untuk menghasilkan oksida nitrit. Jadi lihat ya, dari sebelah kiri, seperti di sebelah kanan, jadi membesar pembuluh darahnya. Ketika pembuluh darahnya membesar, artinya apa Pak? Tekanannya berkurang. Darahnya itu bisa lebih encer. Kenapa? Karena dibuka, tubuh nanti akan mengencerkan darah. Memang dipakainya di pergelangan. Tapi nanti nitrik oxide atau oksida nitrit ini, itu mengalir di seluruh tubuh. Nanti seiring dengan perjalanan waktu, obat yang Bapak konsumsi, makanan sehat yang dikonsumsi, akan bekerja sama dengan teknologi laser membantu menurunkan tekanan darah Bapak. Teknologi laser yang sama juga membantu mengurai penggumpalan darah. Jika Anda punya hipertensi,
diabetes atau gula darah tinggi itu penggumpalan ada. Teknologi laser selain membantu membuka pembuluh darah, dia juga membantu mengurai penggumpalan darah. Nah, jadi ini yang terjadi, penggumpalan darah ini. Inilah kondisi di mana ketika sinar laser itu membantu mengurai penggumpalan itu. Ketika dia terurai, kebayang ya kolesterol dan gula yang ada di dalam darah tadi akhirnya bisa dihantar dengan baik dan bisa dipakai oleh tubuh kita. Sehingga pada saat yang bersamaan tensi Anda bisa berkurang, kemudian gula darahnya turun, kolesterolnya turun. Dengan demikian ini adalah faktor-faktor yang tadi kita bahas di awal, faktor yang bisa dimodifikasi, ya, faktor yang bisa diubah mencegah terjadinya stroke. Ini saya mau ngasih lihat nih para strokers yang kemudian membentuk organisasi baru ya. Ini adalah kelompok namanya Kresna. Mereka berniat untuk membantu para penderita stroke yang lain untuk apa? Menjalankan hidup sehat, mengikuti nasihat dokter, dan nanti mereka juga akan membantu berbagai terapi dari dokter, termasuk juga nanti menceritakan betapa teknologi laser juga bisa membantu kesehatan. Ya. Teknologi laser bukan segala-galanya, tapi alat bantu yang baik jika Anda mampu dan bisa. Ya, yang penting semua yang dibutuhkan untuk hidup sehat harus dikerjakan. Jangan sampai bolong. Kita ingetin Pak, setiap pagi periksa tensinya. Jangan kecolongan. Ini tadi kan 190 hari ini. Ngeri loh. Ya, itu bisa kecolongan. Nah, pemirsa juga bisa lihat ya. Ini ada narasumber, banyak yang sudah diundang ke acara Go Healthy ya, berbagai ragam masalah kesehatannya. Ya, ada yang hipertensi, ada yang stroke. Mungkin ini masalah kesehatannya banyak nih, berbeda-beda. Ceritanya pun beda-beda. Satu yang sama-sama menggunakan teknologi laser. Intinya fokusnya kalau untuk Pak Iip, satu, proses pemulihannya harus dibantu. Yang kedua, jangan sampai stroke berulang. Caranya gimana? Tensinya jangan sampai 190. Ya, tensinya harus turun. Kolesterolnya harus turun. Upaya yang bisa Pak Iip lakukan dan pemirsa lakukan adalah dengan menggunakan teknologi laser yang bisa membuka pembuluh darah. Tadi nitric oxide sudah dijelaskan ya, beredar ke seluruh tubuh, dibuka pembuluh darah. Kalau pemirsa bayangin nih, kalau misalnya ada pipa, pipanya nyempit, dialirin dengan air yang sama dengan pipa yang lebar, pasti tekanannya berbeda. Nah, itulah analoginya. Ya, jadi pembuluh darah terbuka lebar, tekanan darah bisa turun. Di saat yang bersamaan, teknologi laser ini bisa mengubah kolesterol dan gula darah yang numpuk di pembuluh darah diubah menjadi energi. Jadi energinya meningkat, Bapak bisa pakai untuk olahraga, bisa pakai untuk fisioterapi mandiri, bisa dipakai untuk latihan mandiri. Ya, di saat yang bersamaan gula darah dan kolesterol menjadi lebih terkendali. Dan tidak hanya saya, banyak anggota masyarakat lain yang juga memakai teknologi laser dan kondisinya terbantukan. Makin sehat pemirsa. Luar biasa, nanti cerita mereka akan Anda bisa lihat. Dan juga cara mendapatkannya, nanti juga perhatikan baik-baik. Karena saya yakin ini akan membuka banyak pintu yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Tidak ada yang mustahil kalau kita mau berusaha. Ini dia pemirsa. Saya mempunyai darah yang tinggi, itu sampai di angka 200, kemudian gula darah pun tinggi di angka 350. Nah, awal stroke itu saya sulit tidur. Awalnya tangan kanan saya tidak bisa digerakkan, lemes. Kualitas tidur saya jadi enak, berangsur membaik pemulihan saya, kondisi tangan saya sudah bisa diangkat. Berjalan ya alhamdulillah sudah seperti orang normal ya. Wah, luar biasa. Seneng banget ya. Semua mereka makin sehat, makin segar, awet muda. Oleh karena itu, mari pemirsa Go Healthy. Jika Anda sudah tahu kondisi kesehatan kurang baik, seperti memiliki tensi tinggi, lebih baik jangan tinggal diam. Segera kendalikan angkanya. Jangan biarkan semakin tinggi sampai terserang stroke seperti yang dialami oleh Pak Iip. Anda pasti tahu jika seorang terkena stroke, maka dampaknya bisa fatal pada kehidupan Anda. Maka dari itu, agar terhindar dari penyakit satu ini, ubah pola hidup Anda menjadi lebih sehat dan gunakan teknologi laser dari Gogomol. Sudah banyak orang yang menggunakan AccuLaser Ultimate persembahan Gogomol karena penggunaan yang praktis dan bermanfaat untuk kesehatan tubuh. AccuLaser dirancang sesuai dengan bentuk anatomis tangan. Ketika digunakan di pergelangan tangan kiri, sinarnya langsung menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang dapat melancarkan aliran darah dan menguraikan penggumpalan darah penyebab penyumbatan, sehingga hipertensi dan stroke dapat dicegah. Dokter laser praktis dan bisa digunakan di mana saja. Cukup digunakan pergelangan tangan kiri, kemudian sinar laser akan menyinari pembuluh darah nadi dan titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan, nantinya akan menstimulasi tubuh dapat memproduksi nitric oxide
yang nanti manfaatnya dapat membantu melancarkan aliran darah sehingga tensi terkendali. Dapatkan dokter laser atau EQ-laser dari Gogomall dengan tulisan dan logo seperti di bawah ini ya. Atau langsung saja hubungi nomor telepon dan WhatsApp kami, supaya Anda dan keluarga Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari dokter laser atau EQ laser. Terbukti, berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi 1 tahun. Pemirsa, sebelum kita ke pembahasan selanjutnya, mari saksikan informasi lengkap mengenai teknologi laser berikut. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomall. Ternyata asam lemak omega 3 punya banyak manfaat loh. Asam lemak omega 3 punya banyak manfaat untuk tubuh dan otak. Namun, asam lemak omega 3 tidak dapat diproduksi oleh tubuh, sehingga kita harus makannya dari luar. Nah, makanan apa aja sih yang mengandung asam lemak omega 3? Yang pertama ikan sarden, kedua ikan tuna, ketiga ikan makarel, keempat tiram, dan yang terakhir chia seed. Selain konsumsi asam lemak omega 3 untuk kesehatan tubuh, jangan lupa gunakan teknologi laser agar tubuh tetap sehat. Nah pemirsa, di sini Pak Iip sudah membuka hati mau lebih sehat, mau melihat masa depannya. Dan tentu saja Pak Iip pasti punya harapan, ke depannya semua manusia harus punya cita-cita. Pak Iip, kalau boleh saya tanya, harapan terbesar yang Pak Iip mau lihat, yang setiap kali didoakan setiap malam, itu apa Pak? Saya setiap malam, baik itu sholat wajib maupun tahajud, selalu minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya bisa kembali sehat seperti semula. Kalau misalnya Bapak saat ini ada sesuatu yang ingin diucapkan secara pribadi kepada istri, kira-kira kalimat itu apa Pak? Silakan ke kamera 1. Aku mengucapkan banyak terima kasih atas semua perjuanganmu yang selama ini merawatku selama sakit. Aku selalu berdoa, engkau selalu mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena selalu merawat, selalu bisa menemaniku baik dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan sehat, dan berharap selalu bersama dalam keadaan sehat sampai kapanpun, sampai ajal memisahkan kita semuanya. Amin. Nah, saya mau tambahkan sedikit buat Pak Iip dan buat pemirsa yang sudah tertarik ingin menggunakan. Nanti teknologi laser ini ada ekstensinya. Ekstensinya itu yang menyambungkan alat laser itu sampai masuk ke dalam hidung. Saya mau ngasih ilustrasinya seperti ini. Teknologi laser itu bisa ada ekstensi seperti ini, masuk ke dalam hidung. Gini, Anda pakai di pergelangan, dia masuk ke hidung, nanti dia menyinari daerah sini. Nah, dampaknya apa pemirsa? Dampaknya pembuluh darah ini di sekitar sini nih, itu lebih cepat nyampe di sekitar wajah, termasuk mata. Makanya banyak yang menggunakan teknologi laser pun penglihatannya lebih terang, lebih bagus. Demikian juga untuk area otak ini, lebih cepat dia rasa segernya itu lebih cepat terasa. Kenapa? Karena oksida nitritnya lebih cepat sampai. Itulah kemajuan teknologinya. Nah, kemudian nanti di sini area ini, di area kepala di sebelah sini, itu ada kelenjar yang namanya pineal. Nah, kelenjar ini menghasilkan hormon melatonin yang kalau ada penyumbatan, misalnya ada penyumbatan nih di pembuluh darah di sini, berarti kan suplai darah di sini kurang. Kalau suplai darah kurang, maka kelenjar itu tidak bisa memproduksi melatonin, maka Anda makin susah tidur. Nah, dengan bantuan teknologi laser, aliran darah di sini menjadi lebih baik, pembuluh darahnya terbuka, nutrisi untuk memproduksi melatonin tercukupi, melatoninnya tercukupi produksinya, Anda bisa lebih mudah tidur. Ketika lebih mudah tidur, pemulihan, kemudian perbaikan jaringan itu menjadi lebih baik. Nah, satu lagi teknologi laser yang sama nanti itu bisa untuk dipakai ke namanya laser pad. Di mana nanti dipakai di lutut, kalau ada berolahraga dipakai di lutut untuk mengurangi nyeri atau di pergelangan kaki atau di di siku, sehingga membuat Anda kalau bergerak itu lebih nyaman, nggak takut nanti kalau sakit kita tinggal pakai untuk membantu
pemulihan jaringannya. Jadi otak kita ini fungsinya banyak. Salah satunya otak ini akan mengirimkan perintah ke otot untuk digerakkan. Nah, ketika jaringan otaknya rusak, ya perintah itu terputuskan. Makanya nggak jarang orang stroke itu mengalami kelemahan satu sisi tubuh. Kenapa? Nggak ada perintahnya ke sana. Terputuskan. Jadi kaku, jadi berat, lama-kelamaan jadi makin mengecil, proses pemulihan menjadi terhambat. Nah, dengan menggunakan teknologi NMES atau Neuromuscular Electrical Stimulation, perintahnya kita bantu dengan menggunakan teknologi. Sehingga otot yang tadinya lemah ini menjadi aktif. Ada perintah yang diberikan. Otot yang aktif ini akan membuat otot menjadi lebih kuat. Otot yang lebih kuat ini juga bisa memberikan perintah juga ke otak bahwa oh ini loh dulu otot yang sudah melemah kini sudah aktif kembali. Sehingga proses pemulihannya juga terbantu secara maksimal. Karena kami melihat kesungguhan Bapak, ketulusan, semangat. Kami atas nama Go Healthy dan juga Gogomol. Di tangan saya ini Pak, ini kami berikan atas nama Go Healthy untuk Bapak supaya Bapak hidup lebih sehat. Silakan diterima Pak. Bener Mas? Benar. Beneran? Kami tulus, kami melihat semangat Bapak pakai supaya apapun yang Bapak lakukan saat ini akan disempurnakan dengan teknologi laser. Terima kasih. Alhamdulillah saya ucapkan terima kasih yang tidak terhingga juga buat acara ini Go Healthy yang telah memberikan saya motivasi juga semangat kepada saya untuk sehat, sembuh, pulih, dan ditambah lagi saya mendapatkan alat yang mendukung saya untuk sehat. Luar biasa. Sekali lagi terima kasih Gogomo dan juga alat ini akan membantu saya untuk sehat, untuk hidup baik, bermanfaat buat keluarga dan juga orang lain. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Mas Edwin. Luar biasa. Oke, dan Pemirsa, Gogomol adalah pelopor yang menghadirkan teknologi laser dan NMES dalam satu alat. Seperti yang dijelaskan oleh praktisi kesehatan, teknologi laser bermanfaat untuk meningkatkan kualitas darah kita, sementara NMES untuk menstimulasi otot dan mencegah penyusutan otot, sehingga cocok digunakan untuk membantu proses pemulihan stroke. Untuk itu, pastikan Anda memiliki equalizer atau doter laser dari Gogomol dengan tulisan dan logo seperti di bawah ini ya pemirsa. Supaya Anda mendapatkan produk yang jelas, berkualitas, bermanfaat, bergaransi, dan terdaftar resmi di pemerintah. Tersedia juga layanan konsultasi dokter bagi pelanggan yang membutuhkan. Gunakan equalizer secara rutin bersama dengan keluarga Anda. Satu keluarga lebih sehat dengan teknologi yang memudahkan hidup Anda. Untuk menjaga kesehatan tubuh tentunya Anda ingin yang terbaik kan? Equalizer dari Gogomol sudah pasti bermanfaat, berkualitas, terdaftar resmi di pemerintah dan memiliki garansi 1 tahun. Tersedia juga layanan konsultasi dokter bagi konsumer yang membutuhkan. Jika Anda memiliki keluhan yang sama dengan Pak Iip, segera ambil tindakan ya pemirsa. Jangan sampai angkanya tidak terkendali karena dampaknya berbahaya bagi kehidupan Anda. Mari kita buat pilihan yang tepat dengan menjaga kesehatan kita, gunakan equalizer sekarang. Dapatkan doter laser atau equalizer dari Gogomol dengan tulisan dan logo seperti di bawah ini ya. Atau langsung saja hubungi nomor telepon dan WhatsApp kami, supaya Anda dan keluarga Anda bisa segera merasakan manfaat terbaik dari doter laser atau equalizer. Terbukti, berkualitas, bermanfaat, serta bergaransi 1 tahun. Pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan Go Healthy. Sebelum episode hari ini berakhir, mari kita saksikan informasi lengkap tentang teknologi laser. Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di Gogomol.